Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sandi Sasongko Putro. Saya berasal dari Batang. Puji syukur saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran ketiga. Mari kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Semuanya sehat ya? Sehat. Baik. Untuk mulai pelajaran kita berdoa dulu. Coba minta tolong Al-Fatah dipimpin berdoa, Al. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita pertemuan virtual secara daring. Oke. Kalian yang datang lebih awal, terima kasih. Itu menandakan bahwa kalian itu sudah disiplin. Ya, kita harus disiplin waktu, disiplin sikap. Contoh disiplin sikap bagaimana? Patuh pada orang tua, tidak berbuat nakal. Nah ya, kalau disiplin waktu, kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk belajar supaya kita dapat meraih cita-cita dengan lancar. Ya, baik. Untuk pertemuan pagi ini, Pak Guru akan awali dengan menyanyi. Nyanyi apa, Pak? Tuh, nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Pak Guru minta tolong Dina yang menyanyi. Yang lain ikut menyanyi, tapi mic-nya tidak usah dinyalakan. Oke? G. Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Indah airku Indonesia. Terima kasih. Tadi kita nyanyi apa coba? Dari Sabang sampai Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Itulah luas negara kita, Indonesia. Dari Sabang
di Sumatera sampai Merauke, di Pulau Papua, semua terbentang, luas, indah, ya. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai adat, berbagai suku, budaya, bahasa. Karena perbedaan itu semua menjadi satu di bawah bendera merah putih. Kita kemarin belajar tentang benda padat. Contoh benda padat, Tata. Menghapus. Apalagi? Kursi. Gus. Menghapus. Nah, ya. Kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum itu Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati PPT. Dalam PPT itu ada teks percakapan, judul, Beni dan teman-temannya. Pak Guru harap kalian dapat menelaah kosakata yang terdapat di dalam teks percakapan dengan benar. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui mengamati teks, bacaan membejus jambu biji, nanti ada bacaan, Pak Guru harap kalian dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda berdasarkan wujudnya dengan tepat, dengan benar, menyebutkan contoh-contohnya. Terus yang ketiga, nanti kalian akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Setelah mengamati, Pak Guru harap kalian dapat membuat atau menyebutkan atau menuliskan hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Terus yang keempat, nanti melalui gambar kita akan belajar kalimat matematika. Ada beberapa jambu atau ada beberapa contoh. Nanti kita akan belajar tentang perkalian. Dengan harapan kalian dapat menunjukkan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan 4. Yang kelima, setelah menunjukkan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian, ya, Pak Guru harap kalian mampu menganalisis atau memecahkan masalah perkalian dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan hasil 100 dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melalui soal tentang perkalian, Pak Guru harap kalian mampu memecahkan masalah yang melibatkan perkalian bilangan cacah hasil kali sampai dengan 100. Yang ketujuh, setelah kalian mengamati video tentang gerak kaki dan tangan, Pak Guru harap kalian dapat menyebutkan gerak keseharian. Setelah melihat video, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh gerak keseharian yang ada di dalam tarian dengan benar. Yang 8, setelah menyebutkan gerak keseharian dalam tari, Pak Guru harap kalian dapat memperagakan. Nanti kita praktek. Walaupun kita pertemuan daring, kita tetap bisa melaksanakan praktek dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita mengulang materi sebentar. Coba buku paketnya dilihat. Apa yang tergambar dalam sampul buku temamu? Pada hari Minggu. Ada gambar apa saja di situ, Din? Ada Titi, Edo, Dayu, Lani, Dan? Beni. Iya, dan teman-temannya. Kira-kira bercerita tentang apa, Din, di situ, Din? Melakukan tamasya atau berlibur. Di mana itu berliburnya? Di pantai. Di pantai. Coba selain Dina yang lain, benda apa yang kalian temukan dalam gambar sampul buku temamu? Ada yang bisa menjawab? Ada bus, ada air, Apalagi? bola, Bola, angin, dan pohon. pohon. Dari gambar tersebut, yang termasuk benda padat apa saja ya? Ara? Mobil, bola, pohon, kelapa. Ya, terima kasih. Dina tadi yang menjawab ya? Ya. Iya, Pak. Ini ada percakapan. Nanti kita belajar tentang benda cair. Dibacakan coba. Yang jadi Edo, yang berkacamata Al. Yang jadi Beni Iva.
Yang jadi Udin, Anjani, Jayu, Dina, Tari, Nanta. Ya, paham ya? Coba dibaca dulu dari Beni. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Baik, Udin. Aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Coba diamati dibaca. Satu siswa saja. Pak Guru minta tolong. Iva, dibacakan Pak semuanya Pak. Ikuti anak panai Pak Sandi ya Pak. Gerak. Gerak, baik. Ikuti Pak. Yang pertama ini Pak. Teman-teman rumah lagi ya. Jambu di rumah banyak. Akan membuat jus jambu sama. Mainan juga ya. Baik, Nata ya. Wah, nangkan. Coba diulang, Fania. Ya, Pak. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi. Ya, jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Baik, Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Baik, ini adalah percakapan. Percakapan antara Beni, Udin, dan teman-temannya. Kira-kira menurut kalian, apa yang dibicarakan Beni dan teman-teman? Tentang jus jambu. Tentang jus jambu atau membuat jus jambu. Dalam bermain, kalian pasti punya pengalaman. Baik pengalaman menyenangkan maupun menyedihkan. Ada enggak pengalaman paling berkesan kamu ketika kamu bermain di rumah temanmu? Ada, Pak. Ada, apa Din? Merusak mainan temanmu? Bukan. Jadi semua orang atau semua anak pasti punya, Pak Guru juga dulu punya pengalaman paling menyenangkan. Pak, saat bermain di rumah teman, ada pengalaman sendiri. Coba masih ingat kata tanya? Kata tanya itu siapa? Di mana? Terus? Apa? Gus, Kapan? bagaimana? Nah, coba buat pertanyaan. Iva membuat pertanyaan buat Dina. Tentang percakapan ini ya. Contoh ini ya, Pak. Mereka setelah membuat jus mau bermain apa? Setelah membuat jus mereka mau main pesawat. Yang lain coba, Pak. Satu saja, Pak. Bermain di rumah siapa? Nah, coba Din, dijawab Din. Mereka bermain di rumah Udin. Baik. Dalam percakapan ini, kosakata atau macam-macam benda yang berdasarkan wujudnya, ada benda apa saja? Jambu, jambu benda padat. Apalagi? Mainan pesawat-pesawatan. Bagus, mainan pesawat. Nanti kalian habis ini tak buatkan WA group. Di situ nanti kita diskusi berkelompok ya untuk meneliti atau menuliskan. Kita membuat laporan tentang keberagaman benda. Setelah pembelajaran ini kita lanjut ke WA group. Nanti kita bentuk kelompok. Nah, dalam kelompok itu kita akan membuat laporan. Nanti kalian mencari contoh-contoh benda, wujud-wujud benda menurut keberagamannya. Coba dibacakan. Membuat jus jambu biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus
jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Dari percakapan ini coba, kemarin Pak Guru sudah membagikan lembar kerja siswa ya, per kelompok sudah tak bagikan toh, sudah diterima. Coba dilihat, kita diskusi atau menganalisis bersama lembar kerja peserta didik 1. Dibuat coba dari teks itu kalian menganalisis ya. Di situ ada bentuk. Coba buatkan kalimat, contoh kalimat dengan kata bentuk. Siapa yang bisa? Ya, apa Din? Bentuk bola saya bulat. Boleh, bagus. Yang lain? Bentuk cangkang mainan saya besar. Bisa. Yang kedua, ukuran. Ukuran tas saya kecil. Boleh. Ukuran dompet saya mini seperti tas Barbie. Boleh. Yang lain mana yang lain? Ukuran pensil saya kecil. Boleh. Terima kasih. Jumlah. Jumlah tas saya banyak. Ya, dari teks ini, selain di tugas lembar kerja, guru nanti juga ada penilaian sendiri tentang RKPD. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang Membuat dilakukan jus Benny dan jambu. teman-teman di rumah Udin adalah membuat jus jambu biji. Betul, terima kasih. Nah, bagaimana cara mereka bekerja? Membagi tugas. Bagus, terima kasih Al. Membagi tugas. Ada yang memetik, apalagi menyiapkan alat dan bahan. Iya. Apa saja alat dan bahan mereka gunakan dalam membuat jus? Saya Pak punya Ya, pisau, sendok, alat penyaring, gelas, blender, jambu, jambu. Terus air, air. Batu bisa, kalau pengen manis ditambah gula. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? pisau, blender, gelas, sendok, jambu, biji. Betul. Kalau yang termasuk benda cair dalam teks ini, Susu. susu, Air. air. Iya. Nah, ini benda-benda yang ada di bacaan tadi. Kalau benda cair ada jus jambu, ada air, susu. Nah, benda padatnya ada jambu sendiri, blender, gelas, pisau, sendok. Nah, semua ini punya kegunaan masing-masing, sendiri-sendiri. Pisau untuk apa? Pisau untuk memotong. Betul, memotong jambu. Kalau alat penyaring? Untuk menyaring ampas dan airnya. Betul. Sendok? Sendok untuk mengaduk. Iya. Semua pasti ada kegunaannya. Baik, ada bacaan lagi, ada teks lagi. Tak bacakan ya. Kalian dengarkan ya. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Ya, jadi benda cair apa? Benda cair adalah Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap,
Betul, inilah pengertian benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempatnya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan tidak mengalami perubahan bentuk saat dipindahkan. Jus jambu jika ditaruh di dalam gelas, bentuknya seperti apa? Menyerupai gelas. Betul. Jika dipindahkan ke dalam mangkok, Menyerupai mangkok. iya, sama air dalam ember, bentuknya seperti Menyerupai ember. ember. Jika dipindah atau dituangkan ke dalam bak mandi, Menyerupai iya, menyerupai. Nah, coba kita akan mencari contoh benda cair yang ada di lingkungan kita. air, meja, kursi, tembok, Air. teh, Satu-satu. minyak, Air susu. Minyak goreng. air, Air. Ada lagi enggak? Yang ada di rumahmu. Oke. Cap. Hand sanitizer. Boleh. Sampo. Iya. Baru ketemu. Sekarang yang ada di lingkungan masyarakat. genangan, air es, Bensin. Benda cair. rawa-rawa, Apalagi? Solar. Boleh. Yuk. Kalau di lingkungan sekolah, air biasa, air. Sanitizer. sabun cair, Nah, ini adalah contoh, beberapa contoh benda-benda cair yang ada di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Jambu merupakan benda apa? Padat. Padat. Nah, kalau jus jambu, cair. Betul. Nah, Pak Sandi punya 3 buah jambu digabung menjadi kalimat matematika. Berarti 2 dikali 3 buah. Setiap kelompok ada 3 buah. Ya, berarti bentuk perkaliannya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya. Nah, yang bawah juga Pak Sandi punya 4 buah jambu. Yang satu lagi juga ada 4 buah jambu. Bentuk kalimat matematikanya bagaimana? 2 dari 4 buah jambu sama dengan 4 buah jambu ditambah 4 buah jambu sama dengan 8. Betul. Perkalian bilangan dengan 2 angka. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Nih, contoh, Pak Sandi punya ada 2 gelas jus jambu dengan 2 gelas jus jambu. Berarti bentuk perkaliannya bagaimana? 2 kali 2. 2 kali 2 sama kali 2. Bentuk kalimat matematikanya dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. berapa? 4. Ya.
Ini bentuk atau kalimat matematikanya. Dua kelompok dari 2 gelas sama dengan atau sama saja 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau yang bawah ada berapa gelas ini ya? 6. 6, betul. 6 2 kali 2 sama dengan 6. Dua dulu sininya. 2 kali 2 kali 6 kali 2 kali 6. 6. Ya. 6 6 tambah 6 6 sama dengan 12. 12. Betul. Ya. Coba perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 2 kali 2 sama saja 2 tambah 2. Berapa? 2 tambah 2. 4. Yang bawah berapa tambah berapa? Semuanya 2 kali 7 tambah 7 7 ditambah 7 ada berapa? 14 2 kali 4 sama saja. Bentuk penjulannya 4 tambah 4. Berapa hasilnya? 8 sama dengan 8. Nah, Pak Guru punya soal seperti ini. 2 kali titik-titik sama dengan 10 tambah 10 sama dengan titik-titik. Kira 2 kali berapa ya? 2 kali 10. 2 kali 10. Hasilnya berapa? Sama dengan 20. 20. Kalau yang ini 6 tambah 6 sama dengan berapa? 12. Sini berarti 4 kali 2. Nah, ini beda soal. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Nah, masih ingatkah kamu dengan gambar di samping? Ini dulu kita pada waktu kegiatan belajar 1. Dalam kegiatan apapun kita melakukan gerak atau bergerak seperti berjalan, berlari, dan berolahraga, dan menari. Seperti gambar ini. Dayu sedang apa ya kira-kira? Baik, kita lanjut lagi. Ya, sudah muncul? Nanti kalian amati. Kita lihat bersama, kita amati bersama, nanti kita menirukan gerakan. Yaitu gerakan kaki. Kaki dengan berdiri tegak. Lakukan dalam 8 hitungan. Yuk, sekarang kita coba bersama gerakan kaki. Itu tadi adalah gerak kaki, ya. Nanti kalian di rumah tugasnya ada tugas lagi menirukan gerakan tadi. Menirukan gerakan
tadi. Coba sekarang kita tirukan gerakan tadi. Gerakan tangan dulu. Tangan ke atas. Hitungan ketiga. Hitungan dimulai dari angka 3. 3, 2, 1. Terus yang ke kanan. 1, 2, 3. Yang ke kiri. 1, 2, 3. Depan. 1, 2, 3. Tadi kita sudah mencoba menirukan gerakan-gerakan yang ada atau yang dilakukan kita pada kegiatan sehari-hari yang ada di tarian. Seperti ini. Ya. Kita tadi telah belajar banyak hal. Dilanjut. Coba kita tadi belajar apa saja ya? Yang pertama ada contoh benda-benda cair, makna benda, perkalian, gerak tubuh. Contoh benda cair yang tadi kita pelajari. Air. Ya kan? Apalagi contoh makna benda. Macam-macam benda cair. Kita sudah belajar kalimat matematika perkalian 2 sama saja dengan perkalian bilangan itu ditambah 2. Atau perkalian itu dengan bilangan itu juga. Ya, macam-macam benda. Terus apa lagi? Matematika. Ya, apalagi? Gerak tubuh sehari-hari. Ya, siap. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan bacaan doa dulu ya. Tata, coba tak dipimpin berdoa tak? Tempat itu siap berdoa. Aku Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sampai jumpa. Kok